kula boten saged kata-kata nggih, paling niki 10 menit pun top. Kula namung badhe cerita. Badhe cerita sekedhik peran perempuan yang paling luar biasa dan dicatat sejarah dan tidak akan dilupakan niku pengetahuan Khadijah Kubra, pengetahuan Sayyidah Khadijah tentang Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti kenabian. Dados dalam banyak literatur perempuan itu dibahas beberapa kali di Quran. Sing paling masyhur tentu Maryam. Wonten Imro'atu Fir'aun. Nak sing diceritakno beling padahal bojone soleh niku nggih Imro'atu Nuh dan Imro'atu Lut. Tapi niku mboten usah diceritakno, mergo niku sing perempuan gagal niku. Dados tapi kalau badhe cerita sekedhik, Sayyidah Khadijah niku garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah baca buku banyak. Di antara yang dibaca niku referensi sing di dokumen pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Niku semua alamat kenabian itu ada. Niku di antarane calon nabi. Calon nabi itu pasti akan diperlakukan khusus oleh alam. Niku tudzilluhul ghamamah tuti'us sahaib. Sehingga beliau nyuruh pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Kalau di Arab Maisarah itu nama apa? Lelaki. Niku dikan ngawal nabi perjalanan teng Syam. Terus semua kriteria kenabian itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita akhirnya beliau yakin, terus ngelamar. Terus riyen niku sing nglamar niku Khadijah. Mulane Mbah Mun sering guyon niku alamate ulama iku warasatul anbiya niku kudune disenengi wong wedok aja seneng. Dadi disenengi iku gagak. Riyen Nabi Yusuf disenengi Zulaikha, Kanjeng Nabi disenengi Khadijah. Nak seneng sering kecewa. Singkat cerita, setelah 15 tahun menikah, karena Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40, 15 tahun menanti ini mboten jelas mengarah ke calon Nabi. Jadi alamat itu kok tidak muncul lagi. Singkat cerita, pas Nabi Yusuf 40, Nabi kaget, angsal wahyu, disebut Fazi'ah itu kaget. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Sausé cerita tentang Khadijah ini sing agak unik. Dari sekian kriteria kenabian itu ditulis di buku. Tapi ada yang dipunyai hanya oleh perempuan. Terus para peneliti lelaki itu tidak punya itu hanya perempuan dokumen ini. Ketika sudah jadi nabi ini Khadijah matur, ya Rasulullah atau ya Zauji, itu masih panggil ya Zauji. Nanti kalau teman kamu Jibril datang bilang ke saya. Walhasil malaikat Jibril ini rawuh. Ketika malaikat Jibril rawuh niki radi agak-agak gimana nih? Fakasyafat an saubiha. Mboten usah pikiran sing macam-macam. Barang sebagian tubuhnya dibuka, Khadijah tangkel. Jibril masih. Jare Nabi lari. Terus ditutup malih, ditanya, Jibril ijek, sekarang datang lagi. Ternyata di antara dokumen yang dipunyai Sayyidah Khadijah, kalau Muhammad ini Nabi betul, maka malaikat itu cirinya kalau melihat aurat perempuan itu lari. Makanya ini dokumen hanya khusus perempuan. Padahal Khadijah ini tidak tahu malaikat tidak tahu, dan Nabi juga agak ngerti kalau posisinya dites. Jadi Nabi pas santai-santai mbek Khadijah bilang, engkau nak kancamu teko. Kalau istilahkan sohibukum, kalau yang memberi wahyu ke kamu datang, bilang ke saya. Itu bukti seakurat-akuratnya. Kalau seorang Nabi itu ummi itu makun tadrimal kitab walal iman, Nabi tidak tahu. Tapi definisi kenabian itu orang lain tahu semua. Maka kata para ulama, hampir semua ulama, andekan Tarikh itu menulis awaluman amana mutlakon, itu yang menang Khadijah, bukan Abu Bakar. Jadi partai perempuan yang menang. Jadi andekan cara penulisan sejarah itu siapa yang pertama iman secara mutlak, tidak melihat kelompok dan golongan, pasti yang menang itu
Khadijah seorang perempuan. Mau ini sing ngundang Ibu Nyai dadi yang menang no partai perempuan. Jadi kula ni rada wedi. Nggih, sing jelas niki pertama dan terakhir kula nuruti mbah kula Mbah Jamil kalah tuwa. Nih. Karena saake muslimat. Saya itu diundang muslimat pusat beberapa kali dereng muni iya, ketoke kok ora ono sing luwih tuwa, dadi saged bali lho. Dadi dereng kula turuti hingga detik ini, ketoke ora ono sing luwih tuwa dadi. Tapi nak diundang wong sepuh kan saged ngancam sithik-sithik. Kula sederenge diundang teng mriki niki diundang muslimat beberapa kali, tapi kula dereng muni iya, ketoke kok kathah sing nom dadi. Nggih mbah mun dereng sepuh, Mbah Jamil buyut mek kula mboten mbah, cuma kok bahasa buyut mboten pati lazim dadi wong niku dulure buyut kula mboten mbah malih pun buyut. Kula tak cerita. Jadi awaluman amana mutlaqon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad, bahkan sebelum nikah. Niku piyambake nikahi Kanjeng Nabi nggih berdasar itu calon nabi karena beliau lama sekali belajar mbek Waraqah bin Naufal. Nah ini yang bunyai-bunyai juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafaqquh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali. Sampai pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Kanjeng Nabi berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoke kok ora sopan wong wedok kok nomor 1. Terus ditareh itu diistilahkan awaluman amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Niku empun bahasa yang dipoles dengan kesopanan karena ketoke wong wedok kok nomor 1 kurang etis. Terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid bin Harisah. Tapi andekan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafaqquh fiddin itu Nabi itu istrinya banyak, makanya benar Gus Yasin tadi kalau tanya tugasnya Bunyai apa, ya meroteksi suaminya kayak gitu. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari, kenapa Nabi itu istrinya banyak. Itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau Nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul pasti konangan. Karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya solihah, semuanya kenangannya baik. Jadi rano sing cerita Nabi nak bengi turu ngorok ini buat nanti. Aisyah yang paling cantik ini sering ngetes Nabi ini tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Saudah, Aisyah. Ini ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya, Nabi malah ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fa'uqaddimu hawahu ala hawaya. Saya mengalahkan selera saya, mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Begitu juga Zainab, cantik. Itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu. Nah itu andekan Nabi itu figur yang hanya soleh di luar, di dalam tidak soleh, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata enggak. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur. Ternyata enggak juga. Itu betapa solehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dungo-dungo sing kados mara kuburan, itu ya baru kayak cemburu. Terus Nabi